Wa fi ruju'ihi lan ing dalam kembalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing dalam kembalinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam minal Hudaybiyah saking Hudaybiyah nazalat temurun alaihi atas Nabi suratul Fath opo surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Fafariha mongko bangga atau bahagia. Fafariha mongko bangga al-muslimuna. Mongko seneng sapa al-muslimuna. Sapa pira-pira wong Islam bi busra fathima kata kalawan kebahagiaan ditaklukannya Mekah. Kalawan kebahagiaan ditaklukannya Mekah wa alimu lan ngerti sapa al-muslimun annahum ing sa'atuhni al-muslimun la budda iku pasti an yadkhuluha aminin. An yadkhuluha ing to masuk sapa al-muslimun ha ing Mekah aminina ale wong kang selamat. Muhalikina ru'usakum muhalikina dan mencukur ru'usahum ing piro-piro apa ru'us? Apa ra'sun maknanya? Ra'sun apa? Mencukur kepala. Hah? San, mana Mas Niam? Ibsat huwa yahliku ra'sah. Mas Niam mencukur kepalanya. Mosok mencukur kepala. Yang dicukur kepala apa rambutnya? Rambut. Oh berarti ra'sun di sini makna aslinya kepala, tapi yang dimaksud adalah rambut yang ada di kepala. Sering saya contohkan seperti syaribul guzah. Saya minum gelas. Hafid minum gelas. Musuk minum gelas. Yang diminum gelas apa airnya? Airnya. Aisyaribah al-ma' fil guz. Artinya minum air yang ada di gelas. Muhallikina hale piro-piro wong kang mencukur ru'usahum ing piro-piro rambutnya muslimin. Pak muslimin. Ba'da zalika ing dalam setelah mengkono-mengkono yang disebutkan asbahadati al-muslimuna sapa piro-piro wong Islam ahroron iku merdeka. Setelah itu merdeka umat muslim yaruhuna wa yaji'una kaifasya'u. Yaruhuna teko sapa al-muslimun wa yaji'una lan datang sapa al-muslimun kaifasya'u kaifale. Kalau dulu waktu saya di Jawa Tengah kaifa halaka piye maknanya kaifa halaka piye sya'u kaifa halaka piye sya'u karep sapa muslimun. Maksudnya keluar masuk kapan saja. Keluar masuk dari Mekah itu kapan saja. Wa azumalan agung atau besar opo nufuzun nabi. Opo terlaksananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa katabah lan mengirim surat sapa nabi. Wa katabah lan mengirim surat sapa nabi ila mulukid duwalih maring piro-piro raja di piro-piro negara. Wa katabah lan mengirim surat sapa nabi ila mulukid duwalih maring piro-piro raja dari beberapa negara al-mujawirati yang bersampingan, yang bertetangga ya Allah. Al-mujawirah yang bertetangga li biladil Arab maring negara Arab. Li biladil Arabi maring negara Arab yad'u mengajak sapa nabi. Yad'u mengajak sapa nabi hum ing muluk. Muluk itu raja. Yad'u mengajak sapa nabi hum ing muluk. Ngajak ilal islami maring agama Islam. Faminhum mongko iku sebagian sangking al muluk
Faminhum mongko iku sebagian saking al-muluk man utawi wong aslama kang masuk Islam sapa man kan Najasyi seperti Mas Najasyi, seperti Raja Najasyi, tulis Mas Raja. Kan Najasyi seperti Raja Najasyi. Raja Najasyi itu Malikil Habasyah, raja negara Habasyah, presidennya negara Habasyah. Wa minhum lan iku sebagian sangking muluk atau piro-piro raja. Man utawi wong rodah yang mengembalikan surat, rodah yang mengembalikan surat, rodan jamilan, rodan kalawang pengembalian jamilan yang bagus, yang sopan. Mengembalikan, menolak tapi sopan. Kahiroklah seperti Hercules, seperti Raja Hercules. Raja Hercules itu Kaisari Rum, Kaisar Romawi. Kaisari Rum, Kaisar Romawi, wal Mugaugis lan Mugaugis. Mugaugis itu adalah Hakimi Misra, penasehatnya negara Mesir. Hakimi Misra, penasehatnya Mesir. Wa minhum lan iku sebagian sangking muluk atau piro-piro raja. Wa minhum lan iku sebagian sangking muluk man utawi wong roda kang menolak sapa man rodan gobihan kalawan nolak yang jelek, nolak yang kasar, nolak yang menyakitkan. Wa ahana lan menghina sapa man, wa ahana lan menghina sapa man Rasulan Nabi ing utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kal Haris bin Abi Syammar al-Ghasani, seperti Mas Haris bin Abi Syammar al-Ghasani. Wa Kisral Fursi lan kaisarnya Persia. Kok kaisar? Wa Kisral Fursi dan Raja Kisra Persia. Wis terjemahnya sekilas. Setelah Nabi kembali dari Hudaybiyah, maka turun surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina dan seterusnya. Jadi namanya asbabun nuzul surat tadi ini yaitu kembalinya Nabi dari Hudaybiyah. Setelah turun ayat tadi maka umat muslim ini semuanya bahagia. Karena ada kabar baik bahwasanya sebentar lagi negara Mekah akan dikuasai oleh umat muslim. Dan mereka yakin bahwa mereka masuk ke Mekah, yaitu tempat kelahirannya, dalam keadaan aman. Paham ya? Karena umat muslim yang sahabat muhajirin itu, mereka asli orang Mekah, tapi tidak boleh masuk ke negaranya sendiri. Karena mereka memeluk agama Islam, hijrah bersama Nabi ke Madinah, tapi mereka nggak boleh masuk Mekah, padahal keluarganya di Mekah, istrinya di Mekah, anaknya juga di Mekah. Makanya kalau lihat di YouTube, gini, ketika umat muslim kembali ke Mekah, sudah dikuasai muslim, maka mereka sebagian ada yang langsung mencium, menjilat tanah Mekah saking kangennya. Ada yang juga tembok-temboknya, ada yang langsung dipeluk oleh istri dan anaknya karena mereka asli Mekah. Paham ya? Mereka asli Mekah karena masuk Islam, hijrah bersama Nabi ke Madinah, akhirnya mereka dipisah dengan keluarganya, tidak boleh masuk Mekah. Maka ketika sudah Fathu Mekah, umat muslim kembali ke Mekah dengan jumlah yang sangat banyak, maka langsung disambut oleh istrinya, oleh anaknya, semuanya, karena memang mereka penduduk asli Mekah yang sahabat muhajirin. Kalau yang Ansar karena mereka
ahli Madinah. Jadi ketika sudah itu mereka sudah bahagia tentang surat tadi, maka umat muslim merdeka. Artinya merdeka, mereka keluar masuk Mekah kaifa sya'u. Keluar masuk Mekah itu kapan? Kapan saja. Seperti itu. Wis, karena ini sudah umat muslim sudah menang, sudah damai, sudah menang, akhirnya Nabi mengirim surat, tidak seperti sekarang ya. Surat tertulis ke beberapa raja-raja dari negara-negara tetangga. Kalau sekarang kan cukup apa? Cukup lewat email lah, lewat amil, lewat WA, Instagram, terserah. Dulu surat berbentuk fisik. Raja-raja itu bermacam-macam, ada yang menerima dengan surat itu langsung mendapat hidayat dan memeluk agama Islam, seperti Raja Najasyi, yaitu raja dari negara Habasyah. Sebagian ada yang menolak tapi sopan. Jadi dengan membaca surat itu masih belum mendapat hidayat, nolak cuman sopan. Seperti Hercules, seperti Kaisar Romawi, Muqawqis, dan juga penasehat negara Mesir. Ada yang nolak tapi kasar. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan kita, Raja Majapahit. Bukan Majapahit, waktu itu Singosari. Nah, paham ya? Singosari ketika Romawi mau menaklukkan Jawa, ngirim surat dengan utusan, tapi utusan itu diperlakukan dengan kasar. Wajahnya ini dicoret-coret dengan senjata tajam. Suratnya disobek, utusan itu dilukai wajahnya. Bayangkan, waktu itu kerajaan Cina ya yang sudah mendapat gelar raja terkuat separuh dunia. Jadi kekuatannya separuh dunia, bayangkan. Ketika datang ke Jawa, jadi ke Jawa ingin bekerja sama waktu itu, tapi waktu itu Singosari ya, masih Singosari. Tapi utusan dari Cina itu diperlakukan seperti tadi. Suratnya disobek, terus wajahnya dilukai, dihinakan dan seterusnya. Akhirnya ketika sudah pulang utusan ini langsung raja tadi ingin balas dendam. Cuman sayangnya kerajaan Singosari sudah diruntuhkan oleh kerajaan Kediri. Nah, terus menantunya ini buat kerajaan Majapahit. Masih kecil. Akhirnya dari kerajaan Majapahit, karena ingin balas dendam, dia ingin akhirnya politik Raja Majapahit yang baru. Tapi ide ini dari kerajaan Sumenep Madura. Wis nggak apa-apa, kita kerjasama. Pertama kita mengakui kita minta maaf dan kita siap bekerja sama, tapi kita kerjasama dalam rangka memerangi kerajaan Kediri dan kerajaan Singosari tadi. Ketika menang, utusan Cina itu yang dilumpuhkan dari belakang oleh kerajaan Majapahit. Jadi seperti itu dulu, utusan itu kadang diperlakukan, dibunuh dan seterusnya. Di sini ketepatan yang menolak dengan tolakan yang kasar dan menghina utusan Nabi itu namanya Haris bin Abi Syammar al-Ghassani dan juga Kisra Persia. As'ilatun utawi iki pira-pira soal. Tinggal ini ya, setelah ini selesai. Maza ing opo amilat melakukan Quraisyun sapa orang Quraisy. Apa sih yang diperbuat oleh orang-orang Quraisy badaan alimat ing dalam setelah ngerti sapa Quraisy bi bai'atir ridwan dengan bai'atur ridwan. Ketika orang Quraisy ngerti ada bai'at, maka orang Quraisy takut dan mereka meminta ini perdamaian. Ma syurutus sulhi, ma iku apa syurutus sulhi utawi pira-pira syarat perdamaian. Maza ing apa nazala temurun ala rasuli atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
turun surat fi asna'i rujuhi ing dalam tengah-tengah kembalinya Nabi. Ing dalam tengah-tengah kembalinya Nabi minal Hudaybiyah sangking Hudaybiyah yang turun surat Al-Fathu. Kaifa asbahal muslimuna. Kaifa halaka fi asbahadat di al-muslimuna. Sapa pira-pira muslim ba'da zalika suhi ing dalam setelah mengkono-mengkono perdamaian. Apa yang dialami oleh umat muslim yaitu mereka merdeka. Madza ing apa amila rasul amila melakukan ar-rasulun sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da zalik ing dalam mengkono-mengkono Fathu Mekah. Nabi mengirim surat. Hal aslamu onoto masuk Islam. Siapakah yang masuk Islam dari raja-raja yang dikirim surat? Yaitu Najasyi, Raja Habasyah dan seterusnya. Al-Fatihah. Wis